Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Kita bahas soal yang pertama. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendari mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan Doni mengendari motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan, harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki, boleh tidak melewati garis. Selisih waktu yang dibutuhkan oleh Andi dengan Doni untuk pergi dari kota A ke kota B adalah, jadi di sini sudah diketahui jarak dari kota A ke B, ini saya garis bawahi, 80. Jadi jarak dari sini ke sini 80 km. Oke. Jadi yang ditanya di sini adalah selisih waktu. Jadi selisih waktu yang dimaksud di sini berarti waktu yang ditempuh oleh si Andi dikurangi dengan waktu yang ditempuh oleh Doni. Berarti kalau waktu tempuh itu adalah jarak dibagi, berarti kecepatannya si Andi dikurangi jarak tempuhnya dibagi dengan kecepatan Doni. Oke. Jarak yang ditempuhnya ini dari A ke kota B berarti 80 km per kecepatan Andi. Di sini kita bisa baca informasinya. Andi kan mengendarai mobil. Kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jadi di sini 40 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh oleh Doni juga sama dari A ke B, yaitu 80 km per kecepatan Doni. Di sini Doni mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti 50 km per jam. Berarti kalau kita bagi di sini 80 bagi 40 itu adalah 2, berarti 2 jam. Dikurangi, ini nolnya kita coret, ya. Jadi 8 dibagi 5 itu 1,6 jam. Berarti kalau 2 dikurang 1,6 adalah 0,4 jam. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan Doni mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan, harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki, boleh tidak melewati garis. Jika Andi memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh Andi dari kota A ke kota E adalah, jadi coba kita lihat pada di sini gambar lokasinya.
yaitu dari A ke kotak E di sini. Nah, karena berjalan kaki, jadi boleh tidak melewati garis berjalan kaki. Oke? Karena yang ditanya adalah jarak minimum, jadi jarak yang terdekat. Di sini diketahui jarak dari A ke B kan 80 km. Jadi dari sini ke sini itu 80 km. Berarti tiap satu kotak ini 20 km. Gitu ya. Oke, biar lebih jelas saya tulisnya di sini aja. Jadi untuk jarak satu petak ini jaraknya adalah 20 km. Gitu ya. Maka jarak dari sini ke sini bisa kita lihat ya. Itu ada 4 kotak, 1 2 3 4, 4 kali 20 berarti di sini 80 km. Jarak dari sini ke sini ada 3 kotak ke bawah, 3 kali 20 berarti ini 60 km. Berarti kita bikin saja segitiga siku-siku di sini. Ya, ini siku-siku. Jadi kalau ini 80 km dan ini 60 km, ini kota A, ini kota E. Yang ditanya adalah dari A ke E. Gitu ya. Berarti Pythagoras saja. Maka bisa kita hitung di sini. Gitu ya. Yaitu 80 km. Ini kita satunya nanti saja. Kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ini kan sebenarnya triple Pythagoras ya. Kalau 8, 6 pasti 10. Berarti kalau 80, 60 dan 100 pasti gitu ya. Jadi ini kalau kita hitung 6.400 ditambah 3.600. Ini adalah 10.000 ya. Kalau kita jumlahkan berarti akar dari 10.000 itu adalah 100. Jadi jarak AE adalah 100 km. Jadi ini adalah isian. Jadi nggak perlu kita tinggal ketik saja kalau nanti di ujian gitu di layar komputer kita ketiknya cukup angka 100 gitu. Kita bahas soal yang ketiga. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendari mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan Doni mengendari motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki boleh tidak melewati garis. Misalkan Andi dan Doni menelusuri seluruh kota berturut-turut dari kota A hingga kota E. Pertimbangkan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan pertama, jika Andi dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh Andi dan Doni adalah 260 km. Pernyataan dua, jika Andi dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, maka selisih waktu ketika mereka menempuh jarak minimum adalah 1 jam 18 menit. Pernyataan tiga, jika Andi dan Doni memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh mereka adalah 80 ditambah 60 akar 3 km. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita lihat di sini berarti menempuh jarak dari A ya ke B lalu ke C dan ini menggunakan kendaraan. Gitu ya, menggunakan kendaraan. Saya lewat sini lalu D ke E. Gitu ya. Oke.
jarak dari A ke B 80. Kita lihat sini 1, 2, 3, 4. Itu 4 kotak. Berarti satu kotaknya ini jaraknya adalah 20 km. Berarti jarak minimum yang dapat ditempuh, kita hitung aja kotaknya ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kotak. Berarti 13 kali 20 km. Maka ini kalau kita kalikan 260 km. Berarti pernyataan pertama benar. Oke. Sekarang pernyataan kedua. Di sini adalah selisih waktunya yang kita mau cek ya, untuk menempuh jarak minimumnya. Berarti di sini ya, ceknya di sini ya, pernyataan 2. Berarti selisih waktunya 260 dibagi kecepatan ya Andi mengendarai mobil, yaitu 40, dikurangi dengan 260 per Doni mengendarai motor kecepatan rata-rata 50. Oke. Ini kita coret nolnya. Bisa kayak gini. Ya, kita hitung. Berarti 26 bagi 4. Ini 6 kali 4 kan 24. Berarti 6,5. Dikurangi 26 bagi 5. Berarti ini 5,2. Berarti 6,5 dikurang 5,2 berarti adalah 1,3. Jangan lupa ini satuannya jam. 1,3 jam itu sama aja 1 jam. Nah yang koma 3 itu kan artinya 3/10 ya. 3/10 kali 60 menit. Kalau ini kita hitung, 3 kali 6 adalah 18 menit. Berarti 1 jam 18 menit. Maka pernyataan kedua juga benar. Oke. Sekarang kita cek pernyataan 3. Pernyataan 3 itu jika Andi dan Doni memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh mereka. Berarti di sini udah terlihat dari A ke B saja, yaitu 80 km. Karena ini berjalan kaki, maka dari B ke C kita melewati langsung seperti ini. Yang biru ya, garis biru. Lalu C ke D juga lintasan garis biru. D ke E juga lintasannya garis biru. Itu untuk jalan kaki. Nah ini kan sama ya. Jaraknya sama nih. Oke. Berarti bisa kita hitung dulu ini. Ya, anggap aja X ya yang ini. Yang biru itu. Kalau untuk yang X itu adalah kita pakai Pitagoras. Ya. Kita gunakan Pitagoras, yaitu di sini. Dari bentar. Ini kurang jelas ya. Di bawah sini aja. X sama dengan akar dari satu kotaknya kan 20 ya. Jadi 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Oke. Maka ini akan kita dapatkan kalau 20-nya kita keluarkan gitu. Berarti ini kan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu ya. Jadi 20 ya akar 5. Itu X-nya 20 akar 5. Berarti kalau dari A ke E ya, dari A B tambah gitu ya. Jadi dari A B tambah dari B
ke C tambah dari C ke D tambah dari D ke E itu sama saja 80 gitu ditambah 3X kan berarti 3 dikali 20 akar 5. Oke? Jadi jarak yang ditempuh berjalan kaki 80 ditambah 60 akar 5. Berarti ini benar ya. Jawaban yang pernyataan 3 adalah juga benar. Jadi semua pernyataan benar yang D. 1, 2, 3 benar. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.